Strategi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Banyak perusahaan yang memiliki rencana hebat, tapi mereka lupa sesuatu, yaitu proyek adalah blok bangunan atau building blocks. Dari strategi tersebut, pertemuan kali ini akan membahas gimana sih manajemen strategis itu. Langkah pertama dalam strategi adalah membuat visi dan misi. Tapi fungsinya bukan cuma buat pajangan, jadi visi yang efektif adalah tiebreaker atau penentu keputusan. Berikut merupakan elemen-elemen manajemen strategis. Para ahli menyebut proyek sebagai stepping stone atau batu pijakan strategi korporat. Yang pertama ada 3M, yang ingin menjadikan inovator terdepan, di mana mereka ini menjalankan ratusan proyek produk baru tiap tahun. Yang kedua ada Rubbermaid, di mana ingin kuasai pasar. Mereka punya innovation center untuk mengubah ide jadi proyek nyata. Strategi membutuhkan komitmen seluruh departemen. Disinilah proyek itu berperan sebagai wadah keputusan lintas fungsi. Jadi proyek itu menyatukan ahli dari berbagai latar belakang untuk satu tujuan, entah itu target efisiensi biaya atau peluncuran produk. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ada proyek yang secara teknis itu bagus, tapi di tengah jalan itu gagal total? Jadi jawabannya itu seringkali bukan karena skill timnya, tapi karena ekosistemnya. Jadi dalam dunia bisnis itu ada 3 pilar yang sangat bergantung pada organisasi, yaitu strategi, struktur, dan budaya. Pertama, kita akan bahas proyek. Jadi proyek itu adalah alat untuk menjalankan strategi. Jadi kalau sebuah proyek tapi nggak nyambung dengan visinya, proyek itu akan kehilangan arah. Jadi kita tuh harus memahami apa yang ada di bawah permukaan, apa aja sih visi-visi yang dapat kita kaitkan ke sebuah strategi perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pentingnya kejelasan sebelum mulai. Jadi sebelum kick off, seorang manajer proyek itu dan timnya wajib punya peta yang jelas. Jadi jangan asal. Jadi harus ada hal yang harus dikunci, yaitu yang pertama ada hubungan pelaporan, siapa yang melapor ke siapa. Lalu kedua itu ada aturan dan prosedur, gimana mekanisme pengambilan keputusan. Yang ketiga ada staf proyek, dan juga siapa saja yang terlibat dan apa aja peran mereka. Dalam dunia organisasi dan proyek, kita tidak bisa membuat keputusan tanpa memikirkan dampaknya keluar, yang mana keputusan pasti berpengaruh pada pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi manajer proyek untuk memahami siapa saja yang terdampak oleh proyek yang mereka jalankan. Semisalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk menutup pabrik yang tidak lagi menguntungkan. Secara bisnis, keputusan itu masuk akal, namun dampaknya bisa besar seperti protes dari masyarakat, serikat buruh, masyarakat sekitar, bahkan kelompok politik dan lingkungan. Manajer yang bijak akan mempertimbangkan reaksi para stakeholder sebelum mengambil keputusan tersebut. Dalam proyek, hubungan antara tim proyek dan stakeholder bersifat dua arah. Stakeholder bisa mempengaruhi proyek, dan proyek juga dapat mempengaruhi stakeholder. Manajemen stakeholder dalam proyek adalah mencari keseimbangan. Manajer proyek harus mampu mengelola berbagai tuntutan yang berbeda tanpa merusak hubungan dengan stakeholder yang penting. Dalam manajemen proyek, langkah pertama yang sangat penting adalah mengidentifikasi siapa saja stakeholder proyek. Stakeholder terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Stakeholder internal biasanya berada di dalam organisasi seperti manajemen puncak, bagian akuntansi, manajer fungsional, dan anggota tim proyek. Mereka umumnya mendukung keberhasilan proyek meskipun tetap memiliki kepentingan masing-masing. Namun, berbeda dengan stakeholder eksternal yang berada dari luar organisasi seperti pesaing, pemasok, kelompok lingkungan, politik, atau masyarakat, di antara mereka memiliki kekuatan untuk menghentikan atau mengubah jalannya proyek. Kelompok ini disebut sebagai intervenor groups. Lalu, bagaimana sih peran dari masing-masing stakeholder tersebut? Yang pertama ada klien, biasanya fokus pada hasil kerja proyek. Mereka ingin proyek cepat selesai, sesuai kebutuhan, dan sepadan dengan biaya yang diperlukan. Namun, seringkali kita menemukan di organisasi bahwa klien tersebut memiliki banyak kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Yang kedua ada pesaing, mereka termasuk stakeholder karena keberhasilan atau kegagalan proyek dapat mempengaruhi posisi pasar, yang mana kita bisa belajar dari kesalahan proyek para pesaing. Yang ketiga ada pemasok, mereka berperan penting dalam menyediakan bahan atau sumber daya. Jika supply chain terganggu, proyek bisa mengalami keterlambatan besar. Dalam internal, manajemen puncak memiliki kekuasaan besar karena mereka yang menyetujui proyek dan menyediakan sumber daya.
Bagian akuntansi memastikan biaya tetap terkendali, walaupun kadang dianggap terlalu ketat, peran mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan proyek. Manajer fungsional berpengaruh pada anggota tim proyek yang seringkali masih berada di bawah struktur departemen mereka. Hal ini dapat menimbulkan konflik loyalitas antara proyek dan departemen asal. Yang paling terdampak tentu saja anggota tim proyek, karena keberhasilan proyek sangat bergantung pada komitmen dan kinerja mereka. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi dalam manajemen proyek. Jadi struktur organisasi itu sebenarnya adalah yang menentukan di mana sebuah tim bergerak. Nah, di sini tuh ada 3 model utama yang sering kita temui. Untuk yang pertama adalah struktur fungsional. Jadi di mana orang dikelompokkan berdasarkan keahliannya seperti departemen marketing atau keuangan. Nah, ini tuh bagus buat memperdalam spesialisasi, tapi sayangnya seringkali ini proyek jadi lambat karena birokrasinya kaku dan tidak bagian terlalu fokus sama urusan sendiri. Kedua adalah project organization, di mana tim ini dibentuk khusus buat satu proyek di bawah satu komando manajemen proyek. Jadi model ini tuh geraknya cepat banget dan fokus total. Jadi tapi kelemahannya adalah biayanya mahal dan nasib anggota tim sering jadi nggak jelas pas proyeknya selesai. Jadi untuk yang terakhir atau yang nomor 3 adalah matrix struktur yang mencoba menggabungkan keduanya. Di sini kita punya 2 bos. Jadi ada bos departemen asal dan bos proyek. Nah, model ini tuh memang paling fleksibel dan efisien buat bagi-bagi sumber daya. Tapi sering bikin pusing karena rawan konflik perintah antar atasan. Ya. Jadi intinya nggak ada struktur yang sempurna buat semua kondisi. Keberhasilan proyek bukan cuma soal rencana yang matang, tapi gimana kita menempatkan proyek itu di struktur yang pas. Kalau strukturnya nggak mendukung kecepatan dan koordinasi, proyek sekeren apapun itu pasti bakal terhambat di tengah jalan. Oke, materi selanjutnya adalah Project Management Office atau disingkat PMO. Jadi apa itu PMO? PMO adalah unit organisasi yang dibentuk untuk menstandarkan proses manajemen proyek, meningkatkan koordinasi, dan juga memastikan proyek itu selaras dengan strategi perusahaan. Nah, jadi di sini ada beberapa peran dari PMO sendiri, yaitu yang pertama, perannya adalah menyediakan standar metode, tools, dan juga best practices proyek. Yang kedua adalah mengelola knowledge sharing dan juga pelatihan project manager. Yang ketiga adalah mengawasi portofolio proyek agar sesuai dengan prioritas strategis yang ditetapkan perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah meningkatkan konsistensi, kualitas, dan juga performa dari proyek itu sendiri. Selanjutnya, apa sih tipe-tipe dari PMO sendiri? Jadi ada 3 tipe PMO. Yang pertama adalah supportive PMO. Jadi tugasnya adalah memberi panduan dan juga dokumentasi tanpa kontrol yang kuat. Lalu yang kedua adalah controlling PMO. Jadi tujuannya adalah menetapkan standar dan juga memastikan kepatuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah directive PMO, di mana tugasnya adalah langsung mengelola proyek itu sendiri dan juga sebagai project manager. Nah, PMO itu sebenarnya bisa meningkatkan efisiensi dan juga transparansi, tapi jika birokratisnya itu terlalu kuat, maka bisa memperlambat inovasi dan juga fleksibilitas proyek. Jadi keberhasilan PMO itu sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak dan juga kesesuaian dengan budaya organisasi. Oke, materi selanjutnya adalah organizational culture dalam project management. Jadi, apa itu organizational culture? Jadi, itu adalah sebuah nilai, norma, dan juga cara kerja bersama yang mempengaruhi bagaimana proyek direncanakan dan juga dijalankan. Jadi, budaya organisasi itu menentukan gaya komunikasi, terus pengambilan keputusan, serta tingkat kolaborasi tim proyek. Selanjutnya adalah 4 elemen budaya yang mempengaruhi proyek. Yang pertama adalah power distance. Jadi, seberapa hierarkis struktur organisasi. Jadi, semakin tinggi power distance, maka semakin tinggi hierarkisnya. Lalu yang kedua adalah risk tolerance. Jadi, apakah organisasi itu mendukung inovasi atau justru mereka malah konservatif. Lalu yang ketiga adalah team orientation, di mana tingkat kerjasama dan juga komunikasi tim. Jadi semakin tinggi team orientation, maka semakin tinggi juga tingkat kerjasama dan juga komunikasi timnya. Lalu yang terakhir adalah
control versus flexibility. Jadi organisasi itu fokus pada aturan atau adaptasi. Selanjutnya, seberapa besar sih dampak dari budaya terhadap keberhasilan proyek? Jadi, budaya yang terbuka dan kolaboratif itu dapat mempercepat penyelesaian masalah. Lalu, budaya yang terlalu kaku itu bisa sering menghambat keputusan cepat, sehingga budaya itu sebaiknya tidak terlalu kaku. Lalu, yang terakhir adalah project manager tuh harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan budaya yang sudah ada, supaya lebih selaras. Nah, kesimpulannya itu, budaya organisasi itu sering lebih menentukan keberhasilan proyek dibandingkan dengan metode teknisnya itu sendiri. Jadi, bahkan PMO itu yang kuat, itu tidak akan efektif jika tidak selaras dengan nilai budaya organisasi itu juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas study case, yaitu Rolls-Royce Corporation. Jadi, studi kasus ini itu membahas bagaimana perusahaan Rolls-Royce itu mengelola proyek-proyek berskala besar dan sangat kompleks, khususnya dalam industri mesin pesawat terbang. Nah, sebagai perusahaan global di sektor aerospace ini, Rolls-Royce menjalankan proyek bernilai miliaran dolar dengan tingkat risiko teknis, finansial, dan juga operasional yang sangat tinggi. Jadi inti permasalahannya adalah yang pertama, Rolls-Royce itu menghadapi tantangan utama berupa kompleksitas teknologi tinggi dalam pengembangan mesin pesawat, lalu adanya koordinasi lintas negara dan juga lintas fungsi, lalu adanya tekanan waktu, biaya, dan juga kualitas yang sangat ketat, dan juga adanya risiko kegagalan proyek yang berdampak besar pada reputasi dan juga keuangan. Jadi pengembangan mesin pesawat itu bukan hanya proyek teknis, tapi juga proyek strategis jangka panjang yang melibatkan supply chain global, regulasi penerbangan, dan juga kontrak jangka panjang dengan maskapai. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi 4 permasalahan di dalam kasus Rolls-Royce di industri mesin jet. Masalah pertama ada di ketergantungan strategis pada Boeing dan Airbus. Masalah kedua, tingginya biaya pengembangan mesin jet. Selanjutnya, pada permasalahan ketiga, merupakan persaingan yang ketat antara General Electric dan juga Pratt & Whitney. Lalu permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang keempat merupakan risiko finansial di pasar negara yang berkembang. Oke, untuk soal nomor 1 adalah siapa saja pemangku kepentingan utama dalam manajemen proyek Rolls-Royce dan bagaimana Anda merancang strategi pengelolaan pemangku kepentingan untuk menjawab dan mengatasi kekhawatiran mereka. Jadi, strategi mereka sebenarnya itu cukup simpel, tapi eksekusinya itu sangat serius. Mereka selalu kolaborasi bareng klien supaya teknologinya itu pas. Jadi, serta sangat terbuka soal pengembangan risiko kepada investor. Selain itu, mereka itu merangkul pemasok sebagai mitra setia dan selalu memastikan setiap langkah bisnisnya itu sesuai dengan apa yang selalu dibutuhkan pasar. Itu intinya tuh semua proyek dilakukan supaya proyek-proyek besar mereka tetap aman, lancar, dan nggak rugi di tengah jalan. Untuk jawaban nomor 2, menurut saya, membangun kemitraan bagi Rolls-Royce cukup strategis dan menjadi langkah yang masuk akal, mengingat besarnya risiko dalam pengembangan mesin jet. Biaya pengembangan bisa mencapai lebih dari $1 miliar, dan jika gagal, kerugiannya sangat besar. Dengan kemitraan, risiko dan biaya tersebut bisa dibagi. Selain itu, perusahaan dapat berbagi teknologi, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing di pasar global. Namun, terdapat kekurangan, Rolls-Royce harus berbagi kontrol dan keuangan dengan mitra. Selain itu, risiko konflik, kepentingan, dan kemungkinan hilangnya keunggulan teknologi jika tidak dikelola dengan baik.